Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan tadi yang materinya yang sempat ke cancel, yang tadi ada gangguan teknis. Tadi pembahasan kita sudah menghitung untuk menilai suatu saham yang mengalami pertumbuhan dividen dengan dua tahapan. Oke, saya ulang sedikit ya. Soalnya tadi untuk supaya nyambung apa yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, tadi kita sudah menghitung satu soal yang suatu saham dengan model pertumbuhan dividennya dua tahap. Nah, tadi sudah sampai pada perhitungan jumlah present value dari dividen yang diterima ya, dari D1 sekian, D2, D3 sampai dividen tahun kelima, kemudian kemudian di total sehingga ini adalah nilai present value dari keseluruhan cash inflow yang berasal dari dividen dari tahun 1 sampai ke 5 adalah 923,11. Kemudian ditambah lagi pada tahun kelima tersebut saham tersebut diasumsikan nanti dijual pada tahun kelima, di mana pada tahun kelima itu terjadi pertumbuhan dividen. Pertumbuhan dividen D1 itu adalah tadinya adalah 12%, kemudian pertumbuhan dividen yang kedua atau G2 itu adalah 6% ya. Kalian soal ini ya. G1 12%, G2 6% di sini ya. Sehingga ketika kita menghitung P5 di sini atau harga jual, harga pasar, harga saham, perkiraan harga saham pada P5 itu kita memasukkan pertumbuhan dividennya adalah dengan nilai G2. Nah, sementara P5 itu adalah menghitung P5 itu dengan rumus dasar yaitu D dividen dibagi dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan dikurangi dengan pertumbuhan dividen. Nah, disinilah G2-nya kita gunakan ya. Nah, tadi dividen tahun ke-6 itu cara menghitung dividen tahun ke-6 itu sama dengan adalah dividen tahun ke-5 dikalikan 1 ditambah pertumbuhan dividen pertumbuhan dividen yang kedua ya. Oke, rumus ini adalah yang dasarnya yang kita tadi jelaskan ya, yang dijelaskan di depan tadi. Ya, ini tadi. Ini rumusnya. Ya, kalau tadi D6 itu sama dengan D01 plus G, atau D6 itu adalah sama dengan D5 1 plus G ya. Oke, itu tadi ya dasar rumusnya ya. Oke, sekarang kita hitung aja D6 sama dengan D5 1 plus G2. Berarti D6 itu adalah D5-nya yaitu 352,46 dikalikan 1 plus G2 itu adalah 6% atau 0,06. Kemudian dibagi dengan KE-nya adalah 15%, kemudian dikurangi G2 yaitu 6% atau 0,06. Sehingga ketemu P5 itu sama dengan 4.151,11. Artinya harga saham tersebut dijual pada tahun kelima dengan harga 4.151 dari data-data yang ada. Nah, kemudian setelah ketemu kita present value-kan. Present value dari P5 yaitu adalah 4.151,11
dibagi dengan 1 plus 15% atau 0,15 pangkat 5 karena tahun kelima kan, ketemu 2063,80. Nah, sehingga jumlah P0 ataupun harga yang layak bagi saham tersebut dengan data ini adalah jumlah present value dari dividen 923,11 ditambah dengan present value dari P5 2063. Di total sehingga ketemu adalah 2986,94. Jadi ini adalah harga saham atau harga yang layak bagi saham tersebut dengan data-data ini ketemu 2986,94. Ini adalah sebagai nilai intrinsik dari saham tersebut. Nah, itu tadi adalah model pertumbuhan 2 tahap. Kemudian ada model pertumbuhan 3 tahap. Berarti nanti model pertumbuhan 3 tahap itu G-nya itu ada 3 kali perubahan ya. Ada G1, ada G2, kemudian nanti ada G3. Ini nanti soalnya akan menjadi tugas bagi kalian di praktikum ya. Cara mengerjakannya tadi tinggal melihat yang soal yang model pertumbuhan 2 tahap tadi ditambah dari 3 tahap. Caranya begini, dasarnya seperti ini sama ya, tinggal dilanjutkan saja. Ini saya anggap nanti kalian jadi tugasnya dan saya anggap sudah bisa paham mengerjakannya. Sekarang kita lanjutkan materinya tentang nilai intrinsik versus harga pasar. Nah, nilai intrinsik itu yang tadi, yang P0 itu, yang tadi kita hitung itu adalah merupakan nilai intrinsik saham. Jadi penilaian surat berharga ini tujuannya adalah menilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik versus harga pasar itu nanti menentukan apakah saham tersebut masih mahal, masih murah atau sudah mahal ya. Nah, ini perlu kita pahami. Nilai saham itu ada nilai buku atau book value. Nilai buku itu adalah nilai buku per lembar. Itu sama dengan total ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham. Ini artinya nilai yang tertera pada neraca ya, atau nilai nominal. Nilai buku itu sama dengan nilai nominal. Jadi nilai yang tertera pada neraca. Nah, kemudian ada nilai pasar. Nilai pasar ini adalah harga saham di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Harga saham pasar ini nilainya akan berubah, bisa naik, bisa turun, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi, bisa faktor kinerja, bisa faktor informasi tentang perusahaan tersebut secara teknikal dan faktor-faktor lain. Dan cukup banyak ya di dalam penelitian itu harga saham itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Sementara kemudian adalah nilai intrinsik, itu adalah nilai fundamental atau nilai seharusnya dari suatu saham. Ini yang kita bahas tadi, nilai yang kita hitung tadi, yang P0 tadi. Nah, sekarang perbandingan antara nilai intrinsik dan harga pasar. Harga saham yang murah itu adalah jika nilai pasarnya itu adalah lebih kecil daripada nilai intrinsiknya. Jadi satu saham itu dikatakan murah kalau nilai atau harga pasar yang diperjualbelikan di pasar modal itu masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai fundamentalnya atau nilai intrinsiknya ya. Contoh misalnya dari data-data tadi kita menghitung katakanlah tadi nilai intrinsiknya atau P0-nya kita hitung katakanlah dari hasil perhitungan itu ada 5.000. Nah, ternyata di pasar modal saham tersebut diperjualbelikan dengan harga katakanlah Rp4.000. Itu berarti saham tersebut masih dianggap murah karena harga pasarnya masih di bawah nilai intrinsik yang tadi 5.000. Secara teori, saham tersebut besar kemungkinan harga pasarnya akan naik menuju ke 5.000. Jadi kalau orang beli saham tadi dengan harga 4.000, secara teori
dia akan bisa naik lagi menuju ke harga 5.000. Artinya orang tadi yang membeli saham tersebut, dia akan memperoleh keuntungan. Kalau saham tadi naik sampai ke 5.000, berarti dia memperoleh keuntungan. Selisihnya berapa? 5.000 dikurangi 4.000 berarti selisihnya 1.000. Ya, itu ya. Itu gunanya tadi, penilaian nilai intrinsik itu kita menilai apakah saham tersebut masih murah atau sudah mahal. Nah, sebaliknya harga saham yang mahal itu adalah jika nilai pasarnya lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Itu balikan tadi ya. Contoh yang tadi yang saya sebutkan, kalau nilai intrinsiknya 5.000, ternyata diperjualbelikan di pasar itu harganya ternyata sudah 6.000. Berarti itu sudah mahal. Sudah mahal, artinya sudah melebihi dari nilai intrinsiknya. Besar kemungkinan saham tersebut akan turun menuju ke 6.000 sehingga orang yang membeli tadi itu akan mengalami kerugian. Oke ya. Nah, nilai intrinsik atau versus harga pasar ini, investor akan lebih berorientasi pada capital gain atau keuntungan modal yang tidak mengharapkan return dari dividen. Jadi tadi kan pendapatan dari saham itu ada dua, dividen dan capital gain. Nah, ada investor yang hanya lebih mengharapkan daripada capital gain. Artinya dia hanya bermain saham itu kalau harganya naik kemudian dia jual. Itu artinya dia peroleh keuntungan capital gain. Dia tidak berharap pada dividen. Karena kan dividen itu jangka waktunya panjang, 1 tahun, 2 tahun. Sementara dia ingin lebih cepat memperoleh pendapatan yang lebih cepat. Mungkin dia hanya menyimpan sahamnya hanya dalam mingguan, bulanan, atau harian. Kalau harganya sudah naik, dia jual. Berarti dia lebih hanya berorientasi pada capital gain ya, dengan tadi. Nah, maka dengan demikian, maka perlu memasukkan harga jual akhir sebagai arus kas dalam model dividen diskonted. Nah, tadi contoh tadi itu sudah bahas ya, dividen ini misalnya kalau yang sampai beberapa tahun maka harga jual. Nah, ini contoh lagi, suatu perusahaan membayar dividen konstan selama 3 tahun. Kemudian setelah pertumbuhan diperkirakan menurun, investor akan menjual sahamnya dengan harga 12.000. Harga saham yang ditawarkan adalah 5.000. Oke, ini nanti kalian bisa latihan sendiri ya dengan contoh yang tadi. Suatu perusahaan membayar dividen konstan selama 3 periode atau 3 tahun sebesar 500 setiap lembarnya. Setelah itu pertumbuhan dividennya diperkirakan menurun. Investor akan menjual saham tersebut dengan harga 12.000. Pada tahun ketiga harganya dijual 12.000. Harga saham yang ditawarkan sekarang adalah 5.000. Tingkat bunga diskontonya atau KE-nya itu atau K-nya itu adalah 20%. Apakah membeli saham tersebut merupakan investasi yang menguntungkan? Ini nanti bisa kalian hitung dengan rumus ini. Ya. Nanti D1-nya itu adalah 500, D2-nya 500, D3-nya 500, kemudian P3-nya itu adalah 12.000. Ya, 12.000. 12.000 kemudian KE-nya itu atau K-nya ini adalah 20%. 1 plus 20%, nanti kalau ngitung kemudian apabila ditawarkan 5.000, apakah itu menguntungkan ya, dengan selisihnya? Nanti kalian hitung sendiri dengan rumus ini P0. Berarti P0-nya adalah 5.000. Bukan, maksudnya ini adalah harga pasarnya. Kalian menghitung P0-nya. P0-nya dari data ini. P0 itu tadi D1-nya adalah 500, D2 500, D3 500, K-nya adalah 0,2. Kemudian tambah P3-nya adalah 12.000. Nanti nilai P0-nya berapa? Ya, nilai P0-nya berapa, kemudian dibandingkan dengan tadi ini. Harga pasarnya adalah 5.000. Kalau P0-nya itu masih lebih tinggi daripada 5.000, berarti saham ini secara teori masih memberikan keuntungan. Yang seperti tadi yang saya jelaskan. Ya. Misalnya ketemu nanti P0-nya adalah 7.000. Ini misal ya. Misal nanti kalian P0 7.000, berarti
Kalau sekarang ini ditawarkan 5.000 berarti saham ini masih murah. Saham ini masih murah, artinya dia nanti bisa secara teori dia akan bisa naik ke 7.000. Oke, ini latihan buat kalian ya, dan bisa menentukan apakah contoh seperti ini harga saham yang ditawarkan ini adalah menguntungkan atau tidak ya dengan data yang ini. Ya, saya kira ini bisa kalian hitung ya dengan rumus ini tadi. Oke, saya teruskan. Nah, selain itu, alternatif lain, selain menghitung P0 tadi dengan cara yang tadi itu menggunakan metode present value, alternatif lain selain menggunakan arbitrage atau juga menggunakan nilai laba perusahaan earning atau menggunakan metode PER atau price earning ratio, itu salah satu pendekatan metode earning yang populer. Price earning ratio atau PER itu menunjukkan berapa besar investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan dari earning. Nah, misal PER itu sama dengan 5 menunjukkan adalah harga sahamnya merupakan kelipatan 5 kali dari earningnya gitu ya. Nah, ini metode PER ya. Kita akan menggunakan pendekatan PER. Kalau yang tadi adalah menggunakan pendekatan discount factor atau present value ya. Sekarang kita menilai P0-nya itu adalah menggunakan pendekatan PER, yaitu perbandingan antara harganya dengan laba. Contoh ini data PER yang real ya. Nama perusahaan ini adalah PT Telkom. Pada harga saham pada tahun 2007 tanggal 36 itu adalah 9.850. Sementara earning per share-nya atau laba per lembar sahamnya itu adalah 657. Berarti PER-nya itu adalah 9.850 dibagi dengan 657. Berarti PER-nya itu adalah 14,99. Ya, itu untuk menghitung PER-nya ya. Kemudian PT Indosat itu harga pasarnya 6.500, kemudian PS-nya adalah 311, berarti PER-nya adalah 6.500 dibagi dengan 3.011 sama dengan 20,90. Kemudian juga Unilever itu perusahaan yang menjual produk-produk yang kalian gunakan itu kayak sabun, kemudian pasta gigi, sampo dan lain-lain itu ya, Unilever itu. Nah itu misalnya contoh ini harga sahamnya adalah 6.700, kemudian PS-nya adalah 276, berarti PR-nya ketemu 24,8. 6.700 dibagi 276. Oke. Nah, pendekatan PER ini contoh ya. Jadi P0 itu ditentukan dengan rumus earning per share dikalikan dengan PER. Jadi P0 dengan pendekatan PER itu bisa dihitung dengan cara berapa earning per share-nya atau laba per lembar sahamnya dikalikan dengan PER. PER-nya berapa? Contoh, ada dua contoh. Contoh pertama, harga pasar dari suatu saham sebesar 20.000. Laba bersih dari tahun ke tahun diperkirakan sebesar 5.000 per lembarnya atau PS-nya. PS-nya adalah 5.000. Hitung besar PER-nya. Ya, contoh nomor 1, harga pasar dari suatu saham sebesar 20.000 dan laba bersihnya dari tahun ke tahun diperkirakan sebesar 5.000 per lembar, sehingga hitunglah nilai PER-nya. Maka di sini untuk yang nomor 1 PER-nya adalah 20.000 dibagi dengan PS-nya 5.000 itu sama dengan 4 kali. PER-nya berarti 4 kali. Maksudnya di sini perbandingan antara harga saham dengan labanya itu 4 kali. Oke, soal yang kedua. Laba bersih per lembar saham diestimasi untuk periode selanjutnya adalah sebesar 2.500. Persennya ya, PS-nya adalah 2.500. Harga pasar saham perusahaan adalah 20.000. Investor memperkirakan PER untuk saham ini adalah 10 kali. Apakah harga saham tersebut dijual lebih mahal atau lebih murah? Oke ya, sekali lagi. Soalnya adalah laba bersih per lembar atau earning per share-nya diperkirakan pada periode selanjutnya diperkirakan sebesar 2.500 per lembarnya. Sementara harga pasarnya di perusahaan adalah harga pasar saham tersebut adalah 20.000 diperjualbelikan.
Sementara pairnya itu diperkirakan adalah 10. Apakah harga saham tersebut dijual lebih mahal atau lebih murah? Harga 20.000. Kita hitung P0-nya itu dengan rumus tadi apa? P0 itu adalah earning per share dikalikan pair. Earning per share-nya adalah 2.500 dikalikan pair-nya 10, berarti P0-nya ketemu 25.000. Sementara harga pasar sahamnya itu adalah 20.000. Berarti apa di sini? Berarti harga pasar ini masih lebih rendah dibandingkan dengan harga intrinsiknya atau P0-nya ya. Nah, karena P0 atau nilai intrinsiknya lebih besar daripada harga pasar, maka harga saham tersebut masih dijual dengan harga yang masih lebih murah dari nilai intrinsiknya. Sehingga apabila orang membeli saham tersebut di harga 20.000, secara teori harga saham ini akan bisa naik sampai menuju 25.000, sehingga nanti dia memperoleh keuntungan selisihnya berapa? 5.000 per lembarnya. Oke, itu tadi yang terakhir, bagian terakhir dari materi ini. Sebenarnya tadi ini mau saya selesaikan sekalian dengan bagian pertama, cuma tadi ada secara teknis ada gangguan sehingga terpaksa saya buat menjadi dua bagian untuk memahami ini. Saya harapkan kalian bisa mendalaminya lebih lanjut sehingga bisa memahami materi ini dan bisa nanti mengerjakan pada soal praktikum ya, praktikum yang tadi itu ya, model pertumbuhan dividen dengan model pertumbuhan tiga tahap. Oke, demikian yang bisa saya terangkan pada kesempatan ini. Semoga bisa dipahami. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.